Selanjutnya saudara kami periksa dan saudara kita periksa sebagai terdakwa. Pada persidangan sebelum-sebelumnya, yaitu dalam perkaranya Freddy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan yang saudara berikan sebagai saksi itu sama dengan yang pada saat ini tidak saudara terangkan? Sama ya mulia. Sama. Ada yang mungkin saudara mau tambahkan dalam keterangan saudara sebagai saksi itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, kami akan mengulas sedikit yang saudara terangkan kemarin. Baik. Jadi saudara sebelumnya sudah pernah ikut dengan keluarga Freddy Sambo sejak di Brebes, ya kan? Di Bogor yang mulia. Oh, di Bogor, ya. Dan saudara ikut di Brebes dan akhirnya saudara balik lagi setelah sebelumnya kena COVID, ya. Betul yang mulia. Dan waktu itu saudara langsung ditugaskan untuk mengurus rumah di Magelang. Betul. Selanjutnya kita langsung menuju pada tanggal 7. Saat itu saudara sedang kemarin menerangkan sedang video call dengan anak saudara, ya. Betul yang mulia. Tiba-tiba ada suara saudara Susi teriak-teriak dan saudara sempat mengambil senjata terus mengejar Joshua, korban. Betul yang mulia. Betul, ya. Saat itu kemudian saudara Ricky datang. Betul. Saudara ditendangkan oleh saudara Richard dan kemudian saudara Ricky mengamankan senjatanya saudara Joshua. Kalau mengamankan saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat, tapi saat itu saudara sedang ditenangkan oleh saudara Richard. Betul. Dan saudara juga tidak bercerita kepada saudara Richard ada peristiwa apa yang sebenarnya. Tidak yang mulia. Saudara kemarin juga menerangkan bahwa peristiwa di Magelang itu sebenarnya saudara tidak tahu, saudara hanya menemukan saudara Putri jatuh terduduk. Tergeletak di depan kamar mandi. Di depan kamar mandi, itu saja yang saudara tahu. Betul yang mulia. Mengenai yang lain kan saudara tidak tahu menahu karena saudara sedang video call. Tidak tahu yang mulia. Betul, ya? Betul. Waktu itu video call dengan anak saudara, ya? Betul yang mulia. Oke, kemudian lanjutannya jam 7 pagi saudara membawa mobil ke Jakarta. Jam 9 lewat ya? Oh, jam 10. 9 lewat. Ya. Siapa yang memerintahkan saudara untuk membawa mobil ke Jakarta pada saat itu? Kalau pada saat itu yang mengajak saya ke Jakarta Om Ricky yang mulia. Oh, saudara Ricky. Tapi saya ulang lagi, balik sebelumnya di tanggal 7 malam saudara sempat meminta kepada Putri Chandrawati untuk agar Putri melaporkan peristiwa di Magelang ini kepada saudara Freddy Sambo. Betul yang mulia. Supaya tidak menjadi duri dalam daging. Betul yang mulia. Itu yang saudara sampaikan, ya? Betul. Terus bagaimana pagi itu saudara Ricky mengajak saudara untuk pergi balik ke Jakarta itu? Pada saat itu saya baru beres mengelap mobil, terus Ricky menghampiri saya mengatakan, "Om, mandi Om, soalnya mau ke Jakarta," kata saya gitu. Terus saya nanya, "Emang saya diajak?" Saya bilang gitu. Kata Ricky, "Iya, karena antar ibu lagi nggak enak badan. Setelah sampai Jakarta Om balik lagi." Ya udah Om, jadi saya nggak usah bawa baju ya. Ya nggak usah bawa baju, jadi saya langsung mandi, langsung siap-siap. Langsung siap. Betul. Saat saudara menaiki mobil, apakah saudara tahu saudara terdakwa Ricky membawa senjata, mengamankan senjata? Saya belum tahu. Ntar dulu, belum selesai pertanyaan saya. Oh, siap. Mengamankan senjatanya Joshua di dalam mobil yang saudara tumpangi bersama saudara Richard dan Putri Chandrawati. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tapi pada saat saudara pindah, saudara tahu menemukan senjata Steyr itu laras panjang. Laras panjang ada di bawah kaki. Ada di bawah kaki. Saudara tahu itu sejak kapan? Pada saat ganti tukar tempat duduk atau di perjalanan sudah dikasih tahu sama saudara Richard? Belum, waktu pindah aja di Cikampek itu, di rest area. Di rest area baru saudara tahu bahwa senjatanya almarhum ada di samping.
Bukan senjata alam, senjata panjang. Selaras panjang, stayer itu. Iya. Oh, saudara nanya nggak sama Richard senjata apa lagi nih? Ini Enggak, saya miliknya. diem aja. Diam saja. Iya. Sampai akhirnya berlanjut ke Saguling. Saguling. Di Saguling, saudara pada waktu datang, saudara tidak melakukan PCR. Tidak. Tidak, yang melakukan PCR saat itu hanya saudara Putri, Susi dan korban serta Betul. Richard. Ya. Terus saudara membawa pakaian, barang-barang bawaan dari Magelang menuju ke lantai 3 melewati pintu belakang atau lewat pintu depan. Waktu itu berbarengan Lantai 3. sama berbarengan yang mulia. Oh, berbarengan dengan saudara Putri, ya kan? Saudara naik lift. Kalau naik lift nganter ibu aja ke atas. Ya, saudara ngantar Putri, kan saudara beberapa kali kan naik ke atas lantai 3. Cuma 2 kali yang mulia. Cuma 2 kali, Ya. sekali nganterin, terus turunnya lewat mana waktu itu? Lewat belakang atau lewat samping lift? Samping lift. Samping lift. Kemudian saudara naik lagi ke atas, Itu pas nganter tas. nganter tas. Ya. Terus habis itu kemana? Turun ke bawah yang mulia. Lewat mana? Lewat dapur. Lewat dapur, berarti lewat tangga belakang, Iya. bukan tangga samping rumah, lift. Ya, yang kedua lewat itu. Lewat tangga belakang. Iya, karena pada saat itu saya ke dapur dulu, pengen makan tadinya. Siapa yang meminta saudara untuk lewat tangga belakang? Nggak ada yang minta. Nggak ada yang minta. Kan pada saat itu kemarin kami majelis bersama jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa menuju ke lokasi di Ya, rumah Saguling. Itu kan pakai sidik jari. Seingat saya tinggal lurus aja, udah dibuka seingat saya yang mulia. Ya, membuka pintu itu kan harus pakai sidik jari kalau tidak salah, betul ya? Nggak tahu, saya nggak paham itu yang mulia. Nah, nggak tahu paham. Karena pada saat itu saya baru masuk rumah itu. Kalau dulu kan belum jadi yang mulia. Oh, dulu belum jadi, Iya. saat itu baru masuk. Iya. Oke, kemudian Langsung menuju dapur. Saya minta makan tapi waktu itu nggak jadi. terus tidak jadi. Kemudian Saya keluar. saudara keluar. Seingat saya barengan sama Richard itu. Seingat saudara, saudara bareng bersama Richard Iya. keluar. Terus duduk-duduk. Betul yang mulia. Kapan saudara akhirnya diajak saudara Ricky untuk menuju ke Saguling? Pada duduk-duduk situ Pak yang mulia. Dibilang apa dengan Ricky? Om, antar ibu dulu isolasi yuk, kata dia gitu. Itu berarti masih di depan. Di depan waktu itu kan saya mau makan. Saya udah buka nasi, baru megang, karena saya dipanggil saya lari, saya ke pos cuci tangan. Terus Padahal saudara korban juga masih ada di situ saat itu. ada di situ. Kan Ada di sebelah saudara. banyak kan jejer-jejer Ya, duduknya. sejajar itu kan para ajudan semua. Saudara juga Ya. duduk di situ. Iya. Terus bagaimana cara saudara Ricky mengajak saudara? Kan saudara Ricky sudah di carport. Manggil saya, Lewat? teriak aja. Oh, teriak aja dari Iya. depan di carport itu. Iya. Teriak bagaimana saudara Ricky? Om, anterin ibu dulu yuk isolasi, ngomong gitu. Saya Oh. tadinya mau makan, jadi saya lari langsung cuci tangan. Terus siapa yang ngajak Joshua, korban? Saya nggak Joshua kan ngajak. duduk di dekat saudara. Joshua paling ujung sana deket Ari kalau nggak salah. Terus siapa yang mengajak? Nggak tahu kalau yang ngajak Joshua. Hah? Tidak tahu yang mengajak Joshua. Tidak tahu duluan mana saudara dengan Joshua naik mobil? Nggak inget lagi saya mulia. Hah? Lupa kalau saya. Lupa. Tapi duluan mana dengan saudara dengan Putri Chandrawati? Kayak duluan ibu deh yang mulia. Oh, duluan Putri Chandrawati dulu. Iya. Terus duluan mana saudara dengan Richard masuk di duduk belakang? Duluan saya kalau sama Richard. Oh, duluan saudara. Berarti setelah Putri Chandrawati, Saya, saudara baru Richard. masuk. Baru Richard. Iya. Ricky? Ricky seinget saya masih di depan masih di luar mobil karena Ricky yang mau nyupir seinget saya. Oke. Terus Joshua? Joshua duduk di depan. Nah, itu bagaimana? Duluan mana saudara? Kan tadi saudara dengan Richard duluan saudara duduknya. Kalau itu ingat, kalau Joshua saya tidak ingat naiknya duluan siapa. Tidak ingat. Tidak ingat. Oke. Kalau diperlihatkan di CCTV kemarin, saudara di dalam rumah Saguling pada waktu naik terusan kemudian turun tuh agak lama, nampak lagi di CCTV. Betul ya?
3 menit kalau nggak salah kemarin yang mulia. Yang kedua? Yang kedua lewat dapur sama Ya, Richard. kan tidak tahu. Richard hanya tidak mengetahui. Richard melihat saudara tapi tidak tahu kemana selanjutnya karena Richard lagi mencari makanan. Saya yang nyari makanan, saya ingat saya yang mulia. Bagaimana? Saya yang ke dapur yang ngambil makanan, yang mau makan. Saudara yang di dapur yang ngambil makanan. Iya. Oke. Selanjutnya saudara pergilah berlima orang pergi ke Saguling. Duren 3 yang mulia. Ke Duren 3. Pada Betul. saat itu ada saudara Putri Chandrawati berbicara. Minta tolong ya. Bilang bagaimana? Tolong tas ibu, ngomong gitu. Tolong? Tas ibu. Tas. Iya. Pada waktu turun. Iya, di dalam udah masuk garasi itu. Oh, udah masuk garasi. Kemudian saudara turun membawakan tas. Iya. Terus saudara Putri masuk dalam kamar. Betul. Saudara membawa tas tersebut ke dalam kamar. Betul. Setelah itu saudara keluar. Tidak. Karena udah sore, saya nyalakan lampu dalam. Sekalian nutup pintu. Nerangin lampu dalam sekaligus nutup pintu. Iya. Kemudian terus saya naik ke atas. Naik ke atas. Nyalain lampu juga, sekalian nutup pintu juga. Nyalain lampu dan nutup pintu juga. Betul. Berapa lama saudara di atas? Enggak lama. Enggak lama. Ketemu dengan Richard? Seingat saya pas saya lagi nutup pintu, Richard arah ke dalam tapi masuk kamar. Hanya melihat. Saudara kan menutup pintu yang menuju koridor depan ya di lantai 2 itu? Betul yang mulia. Itu pintu luar atau pintu dalam yang saudara tutup? Luar. Pintu luar. Yang kayu yang mulia. Yang kayu. Betul. Yang besi dan kaca itu enggak? Itu udah ditutup. Itu sudah ditutup, berarti iya. Dibuka tutup lagi. Betul yang mulia. Kemudian setelah itu saudara turun. Ketemu dengan Ferdi Sambo. Di dapur ya. Ya. Betul. Saat itu dia bersama siapa? Sendiri pas masuk. Sendiri. Richard masih di atas. Seingat saya Richard di atas. Masih di atas. Kemudian saudara setelah ketemu Ferdi Sambo di dapur, saya disuruh manggil Joshua sama Ricky. Saudara disuruh manggil Joshua dan Ricky. Betul. Pada saat saudara mengatakan demikian, pada saat saudara diminta oleh saudara Ferdi Sambo memanggil Joshua ke dalam, saudara ingat nggak apa yang digunakan di tangannya saudara Ferdi Sambo? Waktu ketemu nggak ingat, pokoknya langsung, mana Joshua sama Ada nggak Ricky? dia saudara melihat tangan dari saudara Ferdi Sambo? Tidak memperhatikan. Memegang sesuatu? Nggak megang apa-apa sih ingat saya deh. Hah? Nggak megang apa-apa. Nggak megang apa-apa. Iya. Apakah dia sudah menggunakan sarung tangan warna hitam? Oh tidak melihat kalau sarung tangan. Saudara mengatakan tidak melihat. Iya. Oke, kemudian Langsung nyuruh saya untuk manggil Joshua sama Ricky. saudara manggil Joshua dan Ricky. Apa kan sebelumnya kan saudara Kodir kan sudah WA kepada saudara? Nggak ada WA ke saya. Atau sudah ngabarin kalau rumah sudah siap? Itu juga saya lupa ketemu Kodir di mana yang mulia. Banyak lupa ya saudara ya. Iya. Tapi yang jelas Kodir mengatakan rumah sudah siap tuh maksudnya apa? Biasanya mungkin udah bersih kali ya mulia. Oh sudah bersih. Kalau rumah sudah bersih, sudah siap, kenapa pintunya belum ditutup? Ya kurang tahu juga yang mulia. Kenapa saudara yang nutup pintu? Ya karena kebiasaan saya dulu waktu masih kerja, tugas saya yang nutup pintu yang mulia. Oke. Kemudian saudara memanggil, pada saat saudara memanggil si Richard sudah turun belum? Saudara keluar? Belum ada Richard yang mulia. Belum ada Richard. Kan Saudara di dapur akhirnya, ketemunya. hah? Saya sama bapak ketemunya di dapur. Di dapur. Akhirnya saudara keluar memanggil Ricky dan korban. Betul yang mulia. Jalan itu kan sempit. Betul. Iya kan? Pada saat masuk, siapa duluan yang maju di depan? Seingat saya Joshua. Joshua. Iya. Kalau dilihat di CCTV kan kemarin Joshua itu korban itu kan masih jalan di ujung sebelah sana rumah di luar. Betul yang mulia. Terus bagaimana caranya saudara memanggil? Seingat saya di depan tuh saya ketemunya sama Ricky. Ah, Seingat saya malah sebelahnya Ricky itu ada Yogi.
Terus saya bilang, Om panggil Bapak sama Om Joshua gitu. Terus? Ternyata Joshua di depan sana, di depan rumah, dipanggil sama Ricky, seingat saya. Terus? Jadi Joshua masuk, saya baru masuk. Jadi di depan Joshua dulu. Seingat saya ya. Saudara mengikuti. Betul. Saudara mengikuti. Pisau saudara di mana? Kalau pisau ada di mobil yang mulia, di tas. Tetap di dalam tas. Betul. Tidak sempat saudara turunkan. Tidak. Oke, kemudian coba ceritakan setelah itu. Setelah saya masuk, Joshua lagi dimarahin sama Bapak. Dimarahin bagaimana? Tapi Bapak udah sama Richard pas pada saat saya masuk. Ya, dimarahin bagaimana? Seingat saya bahasa Bapak itu, kamu kurang ajar sekali sama saya. Kamu tega sekali sama saya. Terus dia Bapak langsung nengok ke Richard, hajar Cat, ngomong begitu. Hajar Cat? Iya, hajar Cat. Ada 2 kali atau 3 kali bilang begitu. Tapi ditembak waktu itu. Ditembak? Iya. Jarak saudara dengan Richard itu kan tidak terlalu jauh. Enggak, sini sampai situ paling yang mulia. Enggak sampai lah, dekat sekali kan kami ke sana ngeliatnya kemarin. Iya, posisi enggak terlalu jauh kan? Iya, posisi saya yang di dapur yang mulia, di meja kompor. Posisi saudara di dapur, bukan di sebelah kiri di belakangnya Richard. Bukan dapur, maksudnya dapur dalam, meja kompor itu yang mulia. Meja kompor, iya. Betul. Makanya kan bukan di belakangnya Richard. Ya, depannya Richard tapi kan ada meja kompor gitu loh. Iya, tahu saya. Iya. Terus? Ditembak yang mulia. Saudara melihat? Melihat. Richard menembak. Betul. Berapa kali Richard menembak? Yang jelas lebih dari 3 kali lah. Saya nggak Yang ngitung. jelas lebih dari 3 kali. Ya. Oke. Kemudian setelah Richard menembak, korban tumbang. Tengkurap yang mulia. Tengkurap. Ya. Merintih nggak korban? Saya nggak dengar yang mulia. Hah? Saya nggak mendengar. Saudara tidak mendengar. Ya. Apakah begitu dia tumbang dia masih sempat merintih atau dia masih sempat hidup atau belum hidup, masih atau belum, atau sudah mati tidak bergerak? Saya tidak tahu yang mulia, saya nggak berani mendekat waktu itu. Saudara tidak berani. Sudah pernah ngeliat orang dibunuh? Belum pernah yang mulia. Baru kali itu. Betul. Saudara ngeliat orang ditembak dan dibunuh? Betul yang mulia. Kemudian saudara setelah Richard menembak, apa yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo? Waktu itu setelah tengkurap almarhum Joshua itu, Bapak sempat nengok ke belakang waktu itu. Terus? Kayak orang bingung, tiba-tiba Bapak maju ke depan, nembak-nembak tembok. Nembak-nembak tembok. Betul. Terus senjatanya dari mana? Saya tidak lihat ngambil senjatanya di mana. Lah kan tadi saudara bilang dia nembak. Iya. Otomatis kalau nembak kan berarti pegang senjata. Pegang senjata. Apakah sebelumnya saudara sudah melihat bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah memegang senjata pada saat Richard menembak? Waktu marah-marah yang saya lihat belum. Belum. Kemudian menembak ke atas. Iya betul. Sempat menembak Joshua. Saya tidak melihat kalau menembak Joshua. Saudara tidak melihat pada saat menembak Joshua. Betul yang mulia. Oke, kemudian setelah itu Bapak keluar nggak lama Romer masuk. Nggak lama kemudian Romer masuk. Kemudian masuk, Bapak ikut masuk, saya langsung keluar yang mulia. Oh, saudara langsung keluar? Iya. Kemudian? Saya nyender aja di garasi. Saudara di garasi? Betul. Terus saudara Putri saat keluar? Lewat depan saya ingat saya dipeluk sama Bapak. Dipeluk? Iya. Pada saat saudara menutup pintu, keluar dari ruangan Putri Chandrawati, hendak menutup pintu di bawah sama di atas, kamar Putri Chandrawati terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Benar tertutup? Tertutup, karena saya yang nganterin tasnya. Makasih ibu nutup jelek, kalau dikuncinya saya nggak tahu, dikunci apa enggaknya. Dikuncinya tidak tahu. Kemudian saudara akhirnya setelah penembakan itu kan saudara keluar. Betul. Setelah itu saudara melihat saudara Putri dipeluk oleh saudara Bapak sama Bapak. Ferdi Sambo. Betul. Pakaiannya sudah ganti.
Mungkin udah ganti kali. Waktu itu saya bingung. Hah? Kemarin kan kita ngeliat CCTV bareng-bareng. Iya, betul. Hah? Iya enggak? Betul. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Nah, berarti saudara nggak lupa dong, ingat Iya. dong. Nah, berangkat pakai baju warna apa? Sweater apa? Coklat. Coklat. Nah, saudara ingat gitu. Ya sambil diingatkan yang mulia. Oh gitu ya. Oke. Nah, kalau sambil diingatkan saya tanya lagi sekali lagi. Ada saudara melihat Verdi Sambo menggunakan sarung tangan? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Oke. Kemudian saudara siapa yang ngantar saudara Putri pada saat itu? Om Riki kalau nggak salah Pak. Saudara Riki. Betul. Terus setelah itu apa yang terjadi? Terus kalau nggak salah Bapak nelpon siapa terus banyak orang datang. Telepon, terus nggak lama kemudian Kasat Reskrim datang. Ya duluan kasih reskrim kalau nggak salah. Ya, kenal kan dengan Ridwan Soplanit? Dulu nggak kenal yang mulia. Oh dulu nggak kenal, setelah itu baru tahu kalau Iya. itu adalah Kasat Reskrim. Karena dulu rumahnya bukan di situ, dulu orang Bali yang tinggal di situ. Oh, Waktu oke. saya masih bekerja pada saat itu. Dulu orang Bali yang tinggal Iya. di situ. Oke, kemudian saudara di situ terus Di sampai garasi. para pejabat dari Provos itu datang, saudara juga masih Masih di situ, sempat keluar ke tangga terus masuk lagi gitu aja. pada saat kemudian Satreskrim dari Polres Jakarta Selatan datang, apakah saudara kan pada waktu itu kan ada saudara Ridwan, ada Samuel, ada siapa lagi tuh yang pakai kacamata kemarin? Itu pada olah TKP saudara sempat ditanya-tanya tidak sama anggota Polres Jakarta Selatan? Waktu awal tidak, setahu saya Richard yang ditanya. Saudara di mana waktu itu? Saya diem aja di situ. Di mana? Di luar atau di dalam? Seingat saya di garasi. Di garasi. Iya. Richard ditanya di mana? Di garasi yang di dalam itu, saya ngeliatin aja gini Pak. Oh begitu. Iya. Saudara Dulu kan saya nggak nggak ikut kenal masuk itu ke dalam? siapa. Polisi dari mana saya nggak kenal itu. Kemarin saudara Beni Ali menceritakan bahwa dia sempat menginterogasi saudara. Kemarin saya sudah terangkan yang sejujurnya yang mulia. Ya. Tapi ya terserah walaupun disumpah ya itu haknya. Tidak, beliau. saya kan nanya. Saya mengingatkan lagi kan. Yang aslinya dan itu saya dulu kan nggak kenal Pak Beni Ali. Dan saya masih ingat betul ditanya sama Beni Ali itu di Saguling itu udah beberapa harinya yang mulia. Bukan pada saat itu. Bukan. Dan bahasa saya nggak ngurang-ngurain, nggak lebih-lebihin. Bagaimana? Bahasa saya kemarin saya terangin ke Pak Beni Ali nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih itu. Nggak Saya ada masih yang ingat kurang benar dan bahasanya nggak ada yang pendek saya lebih. hafal gitu. Oke, kemudian saudara akhirnya sampai jenazah dievakuasi. Saudara ikut membantu tidak? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Siapa yang membersihkan rumah dari cacaran darah korban? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Saudara pada waktu evakuasi tidak ada. Tidak membantu, tidak tahu ya. Iya. Padahal rumahnya kecil loh. Saya berangkat ke kantor polisi yang mulia. Oh, pada waktu itu kan belum pada waktu dievakuasi sudah berangkat diajak ke kantor Propam. Itu seingat saya belum diapa-apain. Maksudnya belum ada ambulan, belum apa, seingat saya belum ada apa-apa. Oh, saudara pergi ke kantor Provos itu belum diapa-apain, jenazah masih tetap di situ. Ya mungkin masih di dalam yang mulia. Karena kan saya nggak ke dalam lagi. Oke. Saudara sempat ngeliat jenazah korban nggak? Kalau dari saya ngeliat kakinya yang mulia. Hanya ngeliat kakinya Iya, saja. kalau badannya udah ketutupan tangga yang mulia. Oke. Setelah itu saudara pergi ke kantor Propam. Saudara diperiksa oleh Saya nggak kenal pertama yang meriksa itu. tadi yang meriksa itu saksi siapa saudara jaksa penuntut umum? Putut Wijayan Sugeng Putut. Pokoknya yang meriksa saya tuh pangkatnya bengkok satu aja udah. Oke. Saat itu saudara sudah menerangkan terjadi peristiwa tembak menembak. Belum sempat. Belum. Apa yang saudara terangkan? Itu yang kejadian di Magelang. Oh, hanya peristiwa di Magelang. Betul. Terus berapa lama kemudian terdakwa Verdi Sambo datang? Belum selesai diperiksa udah datang. Sudah datang. Iya. Terus apa yang disampaikan oleh terdakwa Verdi Sambo? Kita dipisah dulu, dipanggil, dibawa ke ruangan beda. Nah, terus? Terus
Bapak ngobrol sama Ricky, sama Richard, waktu itu saya masih diem ya. Terus Bapak nanya ke saya, "Wat, tadi kamu ngomong apa?" kata Bapak gitu. "Saya baru ngomong di Magelang, Pak," kata itu. "Waduh," kata Bapak gitu, "tadi kamu sebelum saya datang habis ngapain?" "Saya habis nutup pintu, Pak. Habis nutup pintu atas juga. Kamu nanti ngomongnya begini aja, kamu lagi nutup pintu balkon, ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu mendengar tembakan tapi nggak tahu yang tembakan siapa pada saat itu." Terus saya nanya, Pak, saya gitu kan, kata Bapak, "Udah lewat, ikutin aja, ini untuk bela Richard." "Jelas ya," kata Bapak gitu. Terus? Setelah itu kan masuk ruangan lagi. Terus saya ditanya kalau nggak salah, "Pak, udah makan belum?" "Belum, saya dari pagi belum makan," aku ngomong gitu. Kalau nggak salah dibelikan nasi goreng waktu itu. Setelah itu makan, tapi seingat saya nggak dilanjutin itu pemeriksaan, pindah ruangan. Yang sekarang saya tahu itu kantor Propam, Paminal atau Propam lah, lupa saya. Kemudian? Di situ kan udah diajarin sama Bapak tadi. Terus saudara menjawab seperti skenario yang pertama. Kan suruh diperagakan gitu. Saya ditanya, "Kamu gimana?" "Saya nutup pintu, Pak, terus dengar suara tembakan, saya tengkurap. Ya udah, kamu di situ aja," cuma begituin aja saya. Oh gitu aja. Iya, terus diperiksa yang tertulis juga di situ, yang diketik gitu loh, Pak. Tapi udah berbohong itu di situ. Ya. Terus besoknya bangun kan nggak pulang, nginep di situ. Besoknya baru diperiksa lagi, katanya polisi itu mengatakan saya dari Polres Jakarta Selatan, ngomong gitu. Saya diperiksa itu udah bohong lagi udah. Setelah diperiksa itu siang kalau nggak salah dibawa ke Duren 3 untuk peragaan tembak-tembakan gitu loh. Jadi saya cuma tengkurap aja pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 11 saudara dikumpulkan di ruang kerjanya saudara Ferdi Sambo. Tanggal 10 ya? Saya lupa tanggalnya. Ya, tanggal 10 sore atau malam. Dikumpulkan ada Richard, ada Ricky, ada saudara, ada Ferdi Sambo. Terus diberikan sejumlah uang 500 juta. Seingat saya itu setelah pemeriksaan di Bareskrim yang ya, setelah peringatan. Seingat saya. Ya. Besoknya baru dipanggil. Panggil sore. Ya, malam lah. Malam. Kemudian? Waktu itu yang manggil saya kan Richard. Saya lagi di depan posisinya. Udah ada Om Ricky di garasi. "Om, panggil Bapak, Om," gitu. Akhirnya saya ngikut bertiga ke dalam ke ruang kerja Bapak. Di situ Bapak ngomong, kalau nggak salah ngomong ke Ricky apa ke Richard, gimana pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu. Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus nanya, "HP-mu apa?" pada ngomong gitu. Saya jawab Samsung, saya gituin. Terus sama Bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru, terus iPhone ya betul. Yang mulia. Terus iPhone baru itu sama Ricky di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya, Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi, saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Sekarang HP-nya kemana? Hilang yang mulia. Oh, hilang. Berarti belum sempat dipakai ya? Belum. Oh, belum. Handphone baru. Kemudian pada saat saudara diberikan sejumlah uang dan handphone nanti, saudara Putri ada di situ juga. Seingat saya waktu ngobrolan itu ibu belum datang, seingat saya. Nah, kapan saudara Putri masuk? Jadi lagi ngobrol begitu, ibu datang. Terus Bapak nggak lama, ya udah kalian udah istirahat aja sana, gitu.
Jadi saya keluar udah bawa handphone itu yang mulia. Saudara Putri masuk pada saat pembagian handphone atau pembagian uang? Kayaknya udah semuanya baru datang deh mulia. Saudara, coba saudara ingat-ingat dulu. Pada saat pembagian handphone atau pada saat pembagian uang saudara Putri masuk? Enggak ya mulia, saya udah pegang handphone, ibu baru datang kalau nggak salah. Gitu. Iya, saya ingat saya itu. Oke. Kemudian setelah itu, nah mengenai handphone yang dipegang oleh saudara korban, saudara tahu? Tidak tahu yang mulia. Pada saat pemakingan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya, saudara tahu ikut ngebersihin? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kan tadi kan dibilang bahwa saudara nanti kalau habis selesai mengantar Putri, saudara balik lagi ke Magelang. Betul. Tapi nyatanya sampai saudara mau terima duit 500 juta itu, saudara belum pulang-pulang. Saya tidak terima uang yang mulia. Hah? Saya tidak. Ya enggak, pada saat dijanjikan hendak terima uang kan begitu? Iya. Iya kan? Saudara belum pulang? Belum, karena ada kejadian ini, jadi saya ditahan. Ditahan untuk tidak boleh pulang. Nah terus baju saudara bagaimana? Waktu itu kan saya beli yang mulia. Oh, dikasih. Tapi udah 2 harinya saya baru beli. Jadi waktu tidur di sana saya nggak ganti. Oh, gitu. Betul yang mulia. Terus belinya pakai uang siapa? Uang saya yang mulia. Oh, kan saudara nggak bawa uang. Barang-barang kan semuanya ditinggal di Magelang. Bukan nggak bawa uang, nggak bawa baju yang mulia. Oh, nggak bawa baju, uang masih bawa. Masih punya yang mulia. Sebelumnya saudara sering dikasih uang sama Ferdi Sambo sejumlah ratusan juta begitu? Belum pernah yang mulia. Belum pernah. Iya. Paling banyak saudara Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati memberikan saudara uang sejumlah berapa? Ya kalau lagi THR. Hah? Lagi THR lumayan yang mulia. Berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi waktu saudara dikasih ini ada uang 500 juta, itu di dalam benak saudara apa ini? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak saya lagi pusing kayak gini, lagi stres kayak gini, kok malah bercanda pikir saya waktu itu. Tapi uangnya ada? Saya nggak ngeliat orang di dalam amplop. Oke. Dan bilangnya 500 kok amplopnya segitu gitu. Terus? Saya nggak megang yang mulia. Saudara nggak megang? Nggak megang. Tapi dijanjikan memang ada uangnya? Iya. Itu akan diberikan kapan? Nggak tahu bapak ngomong apa, saya lupa. Tapi yang jelas itu penghargaan pada saudara adalah 500 juta. Iya, ditunjukin. Untuk Richard 1 miliar. Iya, ngomong begitu. Untuk Ricky 500 juta. Betul. Ini saya jujur nanya. Ya. Pada saat saudara ditawarkan uang 500 juta, apa sih sebenarnya di dalam benak? Kan saudara belum pernah pegang uang sebanyak itu. Saya aja bingung sendiri yang mulia. Enggak, misalnya mau bikin bangun rumah, bikin ternak, beli ternak atau apa? Enggak mikir apa-apa saya. Enggak Orang mikir saya belum pernah pegang uang segitu. Dan sekarang pun juga uangnya nggak ada. Nggak ada. Nyesel nggak uangnya nggak diambil duluan? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Selanjutnya saudara tinggal di situ dari tanggal 8. Kemudian saudara kapan saudara ditangkap? Bukan Dan ditangkap ditahan? yang mulia. Diapain? Saya datang ke kantor Barreskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadiin tersangka, kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar-benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian? Saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, "Wat, ini Bapak mau ngomong." Baru saya baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, "Udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya?" Saya bilang, "Siap apa Pak? Siap di penjara." Kata Bapak begitu. Saya nangis pada itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita, dalam hati saya kan gitu Pak. Orang nggak ditanya ya kan? Lah iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus?
Ya saya nangis pada saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk dipenjara, dibilang Iya. begitu kan sama Ferdi Sambo? Iya, udah Watah, jangan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara Wat ya, kata Pak begitu. Nah terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang benar yang mulia, mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurap aja itu tiarap di itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar. Oh yang lain benar? Benar. Cuma kalau- karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong benar aja orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Ya, Dan ya, saya juga ya. nggak kepengen awalnya berbohong gitu, bukan keinginan saya gitu. Ya. Terus saat saudara di dalam sel, saudara pernah ditengok sama Ferdi Sambo atau Putri? Belum pernah yang mulia. Belum pernah, baru ketemu di ruang sidang aja sama di sel. Dulu pernah ketemu di konfortir. Oh waktu dikonfrontir. Iya, Nah terus ketemu sama bapak sama ibu. itu, Iya, terus apa disampaikan? bapak minta maaf. Minta maaf. Ya, maafin bapak ya Wat ya, kata dia gitu. Saudara nggak nagih, Pak mana Pak 500 jutanya yang kemarin Pak? Nggak kepikiran yang mulia. Oh nggak kepikiran, nah sekarang kepikiran nggak? Nggak, stres doang sekarang. Oh stres. Ya. Ya ya.